Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel segala macam. Oke, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial video tentang bagaimana cara mengedit kartu vaksin, terutama pada huruf ya, agar terlihat jelas. Oke, langsung saja. Di sini saya telah mempunyai dua kartu vaksin satu dan vaksin kedua. Kita buka saja. Saya menggunakan Adobe Photoshop 2019. Vaksin keduanya. Terserah mau kita edit vaksin 1 dulu atau vaksin kedua. Ini adalah bentuk yang belum kita edit ya. Kalau yang nanti sudah kita edit untuk seperti ini. Nah, ini sudah kita edit. Besar tulisannya dan warna lebih cerah, tidak pucat. Oke, selanjutnya kita bisa memilih tab image. Kemudian kita pilih image size. Terutama kita harus mengukurnya dulu ya. Untuk width-nya bisa saya buat adalah ukurannya 8,56, height adalah 5,4, dan pixelnya saya buat 750 agar lebih jelas dan tidak pecah. Ini ukuran panjang dan tinggi adalah ukuran panjang dan lebar pada mesin potong ID card pada umumnya. Kita tekan OK. Oke, demikian juga dengan vaksin kedua. Kita juga ubah ukurannya, lebar 8,56, tinggi 5,4, resolusinya 750 pixel. Oke, selanjutnya balik ke vaksin pertama. Kemudian kita akan mengetik namanya. Sebelumnya pada video teman-teman yang lain mungkin menggunakan Ctrl T ya, seperti ini, memilih rectangle, kemudian disorot, menggunakan Ctrl T, ditarik ya, seperti ini ya, enter. Mungkin ya bisa juga, tapi kali ini saya dengan cara yang berbeda. Hasilnya ya agak kabur ya, ada sedikit istilahnya bagian di sininya ada sedikit tidak sama pixelnya dengan yang sebelah kanan kirinya, sedikit kabur ya. Saya tidak menggunakan cara ini, dan kan saya akan menggunakan cara mengetik. Nah, dengan menggunakan tanda T ini. Setelah itu kita klik di bagian atasnya atau terserah di mana. Ganti dengan nama Riswanto. Setelah itu ukuran hurufnya adalah 8 ya. Kalau namanya pendek, tidak panjang, saya biasanya buatnya 8 atau 8,5. Sini saya buat 8 aja. Kemudian black, jenis hurufnya adalah Arial black. Oke, selanjutnya kita ketik juga nick-nya ya. Nick spasika dan ID numbernya kecil. Oke, kita sorot, pilih rata kiri. Selanjutnya kayaknya bagian bawahnya italic ya. Kita pilih pengaturannya bold italic. Pada bagian nick ini kita buat ukuran fontnya adalah 4,8. Selanjutnya kita ketik juga tanggal lahir. Date of birth. Juga diitalikan ya, dimerengkan tulisannya bold italic.
sama 4,8 juga. Setelah itu kita ketik nomor nicknya ya, awas jangan sampai salah. 12,09,22,0778,0002. Bagian ini kita tebalkan bold, karena kalau dia black terlalu panjang nanti bisa nggak pas dia sama bagian kita ketika kita ketik tanggalnya sama bulannya ini. Sini kita buat bold saja. Oke, setelah itu kita buat bold, kemudian kita tulis ya, ketik juga tanggal lahirnya 22 Juli 1978. Oke. Nah, di sini dia. Yang saya lakukan adalah menggunakan rectangular mark tool, atau bisa menekan tombol M pada keyboard laptop kita. Klik, kemudian kita klik background dan kita klik sorot pada bagian tengahnya, kemudian menggunakan move tool atau tanda V, bisa kita tekan aja tangga huruf V pada bagian keyboard ya di laptop. Kemudian tekan alternatif pada bagian yang telah kita arsir ini ya, maka muncul tanda panah 2 itu. Kita tekan alternatif, ada tanda panah hitam dan putih, kemudian kita klik, kita pindahkan ke bawah ya. Kemudian di select atau klik rectangular kembali, klik kanan di select. Kemudian bagian ini juga kita buat seperti itu, ditarik lagi, klik sorot, kemudian tekan move toolnya, tekan V pada keyboard, otomatis dia akan pada menu ya, pada tab yang ini, menu ini. Kemudian alternatif klik sorot. Oke, begitu juga pada bagian ini ya, tekan V, kemudian alternatif klik sorot ya. Pastikan tanda ini adalah di background ya, jangan di bagian lain ya, supaya bisa melakukan pengoperasian untuk menghapus dari tulisan-tulisan yang ada di vaksin ini. Kemudian kita lanjut kembali, klik sorot, tekan V atau move tool ini, saya klik, dan tekan alternatif, klik sorot ya. Kemudian pada bagian nama juga geser sedikit ke bagian atasnya, klik sorot background ya. Ya, seperti itu. Kemudian kita tempatkan tulisannya pada posisinya, misalkan ini rata ya, biar dia cantik hasilnya ya. Baris dia tanggal lahir manik ya, rata, dan kita atur, klik sorot Julinya. Nah, itu namanya. Ini kenapa bisa langsung saya klik bagian nick, dia langsung nick terpilih, bagian tanggal lahir terpilih, karena saya mengaktifkan centang ya pada auto select. Tapi kalau saya matikan, dia tidak bisa. Kita pilih apa namanya juga nggak bisa, tetap pada tanggal lahir. Kita harus memilih dari sini. Kalau mau menggeser nicknya, kita harus memilih di sini. Kita menggeser tanggalnya, kita menggeser dari sini. Kalau kita pilih auto select, dia akan otomatis terpilih sendiri seperti ini. Oke, kita teruskan. Setelah lurus semua, kita pilih rectangular kembali, pilih background. Bagian ID ini biasanya saya besarkan ya, kalaupun nggak dibesar pun nggak apa-apa, tapi di sini biasanya saya besarkan. Tekan Ctrl T. Kemudian
lebarkan ujungnya ya, bagian ujungnya ini. Oke, klik. Setelah itu pada bagian ini kita akan melakukan pewarnaan pada belakangnya agar tidak pucat. Pilih Quick Selection Tool atau tanda W, bisa kita tekan di keyboard. Pilih background, kita klik Ctrl M, pilih tanda titik yang di tengah ini, kita tarik sampai tengah. Nah, jadi warnanya jadi gelap, jadi warna. Kemudian sampai sini kita beralih ke vaksin kedua. Pada vaksin kedua kita tidak perlu lagi untuk mengetiknya ya, tinggal kita hapus saja menggunakan rectangular tadi seperti ini, kemudian tekan V pada keyboard, alternatif klik sorot ya. Gitu juga dengan bagian sebelah sini, tetap berurut ya seperti tadi ya, tetap bagian tengahnya ya, klik V, klik sorot ya, tekan M atau rectangular tadi, klik saja biar hilang tanda arsirannya. Arsir lagi pada bagian bawahnya, tekan V, move tool, alternatif klik sorot ya. Kemudian pada bagian ini coba lagi, nah, move tool kembali, tekan V, klik sorot. Juga dengan ini, tekan V, klik sorot. Oke, ininya yuk kita besarkan ya. Oke, harus seimbangkan ke kiri. Dan kita beri juga pewarnaan menggunakan Quick Selection Tool tadi. Ctrl M. Ya, warnanya jadi terang, tidak pucat. Nah, bagaimana memindahkan nama-namanya? Kita balik kembali ke vaksin pertama. Tinggal Anda geser sedikit, klik sorot pada bagian namanya ini pakai menggunakan move tool ya, tanda ini tadi. Kemudian klik geser, pindahkan ke vaksin kedua. Harus ditekan terus ya, jangan sampai tidak ditekan, nanti dia tidak bisa bergeser dan berpindah. Dan kita atur sedikit. Ya. Setelah itu kita sorot semua namanya, kita gabungkan, klik kanan, pilih Convert to Smart Object, kemudian klik kanan, pilih Merge Down. Setelah itu kita pilih rectangular atau tekan M, kita arsir lagi, sorot lagi seperti ini ya, kemudian tekan T, Ctrl T pada keyboard, geser ya, geser ke atas 1, 2, usahakan seimbang kanan kirinya, itu jangan bawah, 1, 2, oke, tekan enter, save, minimum 12, oke. Nah, ini dah hasilnya, bagus kan, dan tidak pecah. Kita lihat kalau kita hasilnya bagus dan tidak bebayang ya, tidak ada bekas-bekas apa namanya bayangan. Kalau kita buat pakai Ctrl T langsung mungkin bisa kita besarkan, tapi ada bayangan-bayangan atau kabur dari sisi kanan sisi kirinya. Pokoknya saya kalau buat vaksin saya edit seperti ini. Oke, lanjut juga ke vaksin pertama, tetap sama, kita sorot lagi. Kemudian untuk digabungkan klik kanan, pilih Convert to Smart Object. Kemudian klik kanan, pilih Merge Down. Setelah itu M, tekan lagi atau rectangular tadi, dan kita sorot kembali, harus pas ya, rata ya, jangan terlalu lebar, harus pas. Ctrl T, kita naikkan ke atas,
rata, kanan kirinya, bawahnya juga. Enter. Oke, selanjutnya kita save, Ctrl S. Oke. Dan untuk memindahkan untuk proses pencetakan, kita buat Ctrl N ya, atau ada file bisa kita buat dia Ctrl file new atau Ctrl N ya. Nah, tunggu sebentar. Kalau ada yang ingin ditanyakan, masih bingung atau apa yang sedikit bingung bagian-bagian pengeditan atau bagian pewarnaan atau yang lainnya, silakan komen di kolom komentar. Insya Allah bisa dijawab. Nah, di sini kita buat ukuran kertas ID card yang bisa saya gunakan adalah dengan lebar 20, height-nya 30, resolusi 750. Harus sama di sini ya, jangan berbeda. Kadang sini ada dua deh, pixel senti dan pixel inch. Yang kita pakai tadi di vaksin yang sebelumnya adalah 750 pixel inch. Karena sentimeter terlalu besar, nanti nggak sesuai dia, harus sesuai ya. Pixel inch kita create. Nah, muncul. Bagaimana kita mengisinya? Kita tinggal tarik saja, tekan move tool, klik, sorot, tekan ya. Ini juga kita normalkan ya, klik, sorot. Nah, biasanya satu kertas ID card itu bisa muat sampai 5 kartu vaksin ya, itu 10 ya, 10 kartu vaksin kalau dia mau cetaknya satu-satu. Tapi kalau timbal balik muatnya 5 orang lah, 5 orang kartu vaksin. Vaksin 1, vaksin 2, satu lembar ini muatnya 5, ada 10 kartu ya. Oke, demikian bisa saya sampaikan pada tutorial video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share videonya sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila dapat manfaatnya segera sebanyak-banyaknya di-share ya, dan bantu video ini untuk terus berkembang dengan mensubscribe-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.